Nah, sifat fisik senyawa kovalen itu biasanya membentuk molekul sederhana seperti CH4 dan H2O. Tapi ada juga yang membentuk struktur molekul besar seperti SiO2. Tahu SiO2? SiO2 itu adalah silika. Ya, silika, tahu silika? Silika itu bahan baku pembuatan kaca. Tahu kaca ya? Nah, jadi kayak kalau Anda pernah dengar istilah pasir silika. Nah, jadi pasir yang mengandung banyak SiO2 itu biasanya diolah kemudian nanti dibuat sebagai bahan baku pembuatan kaca ya, karena kaca itu kan struktur utamanya adalah SiO2. Selain itu ada atom-atom yang membentuk struktur kovalen raksasa, contohnya karbon dalam intan. Nah, sekarang Anda tahu nggak intan? Pernah lihat intan? Nah, minimal lihat di Google ya. Nah, intan itu pada dasarnya bahannya sama dengan arang. Ya, tahu arang? Nah, yang buat bakar sate. Nah, pada dasarnya sama-sama karbon. Intan itu juga isinya karbon, arang juga isinya karbon. Tapi bedanya apa? Kenapa intan itu istilahnya keras, sedangkan karbon itu lebih mudah rapuh? Intan juga harganya sangat mahal, kalau karbon misalkan 5.000 dapat sekresek gitu ya. Itu kenapa? Nah, karena perbedaan struktur molekul di dalamnya itu berbeda. Cara mengatur atau posisi C di dalam intan, posisi karbon di dalam intan, dan posisi karbon dalam arang itu berbeda, sehingga membentuk struktur yang sifat fisiknya berbeda. Yang satu sangat keras, yang satu lebih rapuh. Nanti kita akan lanjutkan yang sifat-sifat itu di pelajaran berikutnya ya. Sekarang kita bahas ini. Titik didih senyawa kovalen. Nah, lihat, kalau dia dalam bentuk struktur molekul sederhana, titik didihnya biasanya relatif rendah. Misalkan metana di suhu minus 161 dia sudah mendidih. Kalian pernah merhatikan nggak LPG kalian di rumah? LPG itu kan cara memasukkan gas ke dalam LPG itu kan dengan ditekan ya, dikompres dengan alat kompresor tertentu sehingga gas metana itu bisa dimampatkan ke dalam LPG. Nah, proses memampatkan ke dalam LPG itu kan agar apa? Agar dia bisa menurunkan titik didih dari metana itu. Menurunkan suhu dari metana itu sehingga biar metananya tidak menguap. Kalau kena panas kan metana menguap ya. Kena api kan menguap menjadi api, tadi terbakar api. Nah, karena dia dimampatkan sehingga sampai dia berbentuk cairan di dalam gas LPG itu tadi. Kemudian H2O atau air, titik didihnya 100. Nah, 100 derajat ya, air mendidih. Cl2 titik didihnya minus 35. Anda tahu suhu minus kan? Suhu minus itu adalah suhu di bawah 0 derajat Celcius. Bayangkan pada suhu di mana air itu membeku, gas metana dan gas klor justru mendidih. Ya, itulah perbedaan yang sangat unik senyawa kovalen. Kemudian, jadi ini untuk struktur molekul yang sederhana. Tetapi untuk struktur kovalen yang strukturnya raksasa atau strukturnya besar, contohnya adalah intan, titik didihnya justru sangat tinggi. Seperti misalkan titik didihnya intan itu 4.830 derajat Celcius. Ya, sangat tinggi ya kalau 4.000 derajat itu ya. Kemudian silikon atau Si sekitar 2.000. IO2 sekitar 2230. Oke, jadi itu beberapa sifat fisik dari senyawa kovalen. Oke, kuliah hari ini sekian dulu. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Saya kasih 5 menit, barangkali ada yang ingin bertanya.